Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Salam dari semester 5 Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi berupa pengangguran. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak dosen Bapak Asep Somandri SEMM selaku dosen pengampu ekonomi manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih itu pengangguran? Jadi pengangguran bisa diartikan adalah jumlah akumulasi orang yang tidak bekerja pada suatu titik waktu tertentu. Pengangguran merupakan perkalian antara jumlah orang yang masuk rata-rata durasi seorang nganggur. Nah, pengangguran untuk sederhananya bisa juga disebut orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, itu bisa disebut pengangguran. Nah, apa aja sih faktor-faktor penyebab pengangguran? Pertama, ada pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terjadinya pengangguran. Karena untuk saat ini di Indonesia untuk saat pekerjaan pendidikan sangat diutamakan karena untuk setidaknya memiliki keterampilan atau moral atau sifat itu sangat berpengaruh oleh pendidikan. Kedua ada keterampilan. Nah, keterampilan merupakan faktor yang utama dalam pengangguran. Ini sangat berpengaruh dikarenakan keterampilan dibutuhkan untuk bekerja, karena saat bekerja tentunya harus terampil. Memang sih dalam bekerja itu kita ada tahap latihan, cuma kalau terampil lebih dibutuhkan. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi penyebab pengangguran ketiga adalah gaji atau upah. Upah sangat berpengaruh karena penyebab orang banyak yang nganggur dikarenakan gaji kurang sepadan atau gaji tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itu sangat berpengaruh terhadap pengangguran. Lalu terakhir ada informasi. Informasi dikatakan faktor penyebab pengangguran karena untuk bekerja kita membutuhkan informasi tentang lowongan kerja. Sebagai contoh, jika kita tidak update dalam Instagram, sekarang banyak akun-akun yang menginformasikan lowongan kerja. Nah, jika kita tidak mencari informasi, maka lowongan kerja pun tidak akan sampai kepada kita informasinya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Pertama adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh informasi yang tidak sempurna sehingga terdapat friksi atau jeda bagi pencari kerja untuk menemukan pekerjaan sesuai. Nah, ini bisa berupa kurangnya informasi yang sampai kepada kita, sehingga kita tahunya bisa di suatu pabrik misalnya dari faktor gaji. Pabrik tersebut kata orang gajinya sedikit, tapi pada kenyataannya gajinya lumayan. Nah, itu juga bisa menjadi itu jenis pengangguran friksional. Lalu kedua ada jenis-jenis pengangguran struktural. Pengangguran struktural adanya ketidaksesuaian atau mismatch baik ketidaksesuaian pekerjaan maupun geografis. Lalu ketiga ada pengangguran karena rendahnya permintaan. Disebut juga dengan pengangguran siklikal yang terjadi karena ukuran atau besaran upah yang rendah, begitupun sebaliknya. Ini dikarenakan upah yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu disebut pengangguran karena rendahnya permintaan. Lalu selanjutnya ada pengangguran alamiah. Pengangguran alamiah terdiri dari pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Ini merupakan gabungan dari pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Jika pengangguran karena kurang permintaan bukan termasuk pengangguran alamiah. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada apa aja sih kebijakan atau cara untuk mengurangi pengangguran? Satu, pertama ada kebijakan meningkat arus informasi tentang pasar kerja. Misalnya kita terus update atau menginformasikan lowongan kerja. Selanjutnya ada kebijakan pemberian subsidi, pelatihan dan keterampilan serta relokasi subsidi. Ini bisa mengurangi pengangguran. Sebagai contoh, Bapak Jokowi mengadakan prakerja, itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada penurunan permintaan agregat dengan tingkat upah yang bersifat tidak kaku. Ini mengatasi pengangguran yang alamiah. Nah, untuk kesimpulannya, pengangguran adalah jumlah akumulasi orang yang tidak bekerja pada suatu titik waktu tertentu. Faktor penyebab pengangguran yaitu
kurangnya tingkat pendidikan, informasi, lapangan pekerjaan, dan rendahnya besaran upah yang menyebabkan rendahnya minat kerja. Nah, upaya untuk mengatasi pengangguran meliputi peningkatan keterampilan melalui pelatihan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Lalu pengangguran tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.